bersama keluarga GSJA di Tambun ya. Saya sering sekali diundang di GSJA Kelapa Gading. Sudah familiar. Ini baru pertama kali, jadi saya bersyukur, terima kasih bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, saya Monique Ray. Saya lahir baru di usia 39 tahun. Jadi 39 tahun muter-muter hidup di dunia kekristenan, lahir Kristen dari keluarga Kristen, tapi tidak punya kuasa dan otoritas. Paham Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin seperti itu? Bapak Ibu tuh Kristen, lahir dari keluarga Kristen, bahkan Bapak Ibu tahu Alkitab depan belakang, tapi kok nggak punya kuasa, powerless, nggak punya otoritas. Kita hidup di dunia kayak apa ya? Kayak kita ini malah kayak tidak berdaya. Padahal luar biasa, kita ini anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, puji Tuhan, Tuhan kasih visi dan saya tangkap visi itu, saya ambil tanpa saya mengerti, saya mau jalani. Orang bodoh seperti saya Tuhan bisa pakai. Amin. Amin. Nah, itulah kita di dunia ini Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya mengambil apa yang Tuhan kasih visi. Saya tidak tahu, saya mengerti, tapi Tuhan buka jalan dan setiap pintu yang dibuka saya masuki. Amin. Tuhan bilang belajar tentang Israel. Saya belajar sendiri tanpa saya mengerti. Belajar tentang sejarah Israel, sejarah Yahudi tanpa saya tidak tahu apapun. Tapi akhirnya Tuhan perlengkapi hari demi hari sampai hari ini. Amin. Saya masih terus belajar Bapak. Jadi saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semua, tapi Tuhan bisa pakai Bapak Ibu yang mau. Amin. Kuncinya di situ. Yes. Mau, Dipakai. baru Tuhan bisa pakai. Yeah. Gitu ya. Jadi sama seperti ketika Petrus, dia harus keluar dulu dari perahu, ya, baru bisa berjalan di atas Air. air. Mujizat baru terjadi Bapak Ibu. Kalau di dalam perahu saja Bapak Ibu tidak bisa mengalami berjalan di atas Air. air. Jadi memang kita harus berani. Banyak orang yang bilang, Bu Moni, kamu nekat sekali ya. Ngapain kamu mendukung Israel di negara yang seperti Indonesia? Tapi sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh jika Tuhan tidak menghendaki. Amin. 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 Sampai hari ini puji Tuhan. Jika kita hidup, kata suami saya, jika kita hidup dalam visinya Tuhan, Tuhan yang akan melindungi kita. Ya, betul. Ya, kita nggak perlu pakai satpam di rumah, kita nggak perlu dikawal bodyguard, ya. Justru kita datang berjalan dengan otoritas dan kuasa sebagai anak raja. Amin. Nggak apa Bapak, biar saja. Anak kecil memang harus menangis, itu cara komunikasi. Nggak apa-apa, ya biar saja, nggak apa-apa. Anak kecil cara komunikasinya menangis. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu menangis. Tuhan tolong. Tuhan dengar. Amin. Bapak di sorga dengar. Amin. Amin. Nah, tahun penuaian kita iman terjadi. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia di nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, meski Bapak Gembala telah berdoa, mari kita satu dalam doa agar Tuhan mengurapi saya. Bapa di sorga, inilah anak-anakmu, jemaat GSJA Immanuel. Biarlah Tuhan, Engkau Roh Kudus melawat kami masing-masing di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara kepada kami masing-masing sesuai kebutuhan kami. Jika kami mau mengerti, berikan konfirmasi. Jika kami belum mengerti, Tuhan teguhkan. Sehingga Tuhan kami pulang dengan sebuah pengertian yang luar biasa. Sehingga kami semakin teguh punya iman di dalam Engkau ya Yesus, yang akan datang kedua kali sebagai Raja. Terima kasih Bapak untuk kesempatan berbicara di tempat ini. Urapi Kak, urapi saya Tuhan. Biarlah apa yang saya katakan ini adalah dari Engkau sendiri.
dengan kuasa perkataan, kuasa otoritas di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita baca. Maaf ini saya suaranya lagi serak karena baru sehat dari Matius 1 ayat 21 sampai 23, mungkin bisa ditayangkan. Kita baca sama-sama. Sudah? Baik. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya sesungguhnya anak dari dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menyelamatkan dia Immanuel, yang berarti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristen tentu Bapak Ibu sudah tahu Yesus Kristus datang untuk apa? Menyelamatkan, sesuai dengan tema yang Bapak Gembala kasih buat saya. Yesus Juru Selamat dunia. Kita sudah tahu Yesus datang untuk menyelamatkan. Bahkan ada ayatnya kan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Jadi jelas tujuan Yesus datang adalah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari kebinasaan. Binasa karena apa? Karena dosa. Kenapa ada dosa? Karena mau nyalahin Adam dan Hawa gak enak, kejauhan. Tapi betul juga, karena Adam dan Hawa, maka karena Adam dan Hawa berbuat kesalahan, pelanggaran, maka terputuslah kita dengan Tuhan. Cara untuk membangun hubungan hanya dipulihkan. Kudus harus ketemu kudus. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang kudus tidak bisa ketemu dengan kita yang jemaat, yang berdosa. Karena itu butuh cara. Dan caranya adalah dengan Tuhan sendiri. Yang menarik Bapak Ibu, Tuhan hanya bisa menyelamatkan kita dengan caranya. Amin. Banyak agama di dunia ini Bapak Ibu. Agama demi agama dengan Tuhan mereka sendiri. Saya sangat menentang pengajaran yang mengatakan semua agama di dunia ini sama. Hanya ada satu Tuhan. Salah. Banyak ilah-ilah. Banyak dewa-dewa. Agama demi agama. Tapi semua tidak menyelamatkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung sehingga dia mengajarkan ada jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Sehingga semuanya bisa bebas memilih sesuka hati untuk sampai kepada dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung. Makanya Tuhan berkata apa? Aku adalah Allah yang cemburu. Amin. Kenapa Tuhan bisa cemburu? Karena Tuhan tidak mau kita mengikuti yang salah. Tuhan tidak mau ciptaannya yang dia bentuk begitu spesial, tapi mengikuti sesembahan yang tidak benar. Karena itulah, karena dia yang menciptakan Bapak Ibu semua. Dia begitu tahu tentang Bapak Ibu. Dia ingin Bapak Ibu itu hanya mengikutinya. Amin. Makanya dia cemburu kalau Bapak Ibu ke lain hati. Anak-anak muda, jangan pernah berpasangan dengan pasangan yang tidak seiman. Tidak sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak ajarkan untuk mencari pasangan yang seiman. Karena mereka inilah yang akan melahirkan
generasi keturunan ilahi yang punya iman. Amen. Amen. Amin. Hal ini penting karena sekarang orang semakin kompromi. Dunia semakin menekan orang Kristen untuk semakin sama seperti dunia. Padahal Bapak Ibu ada di dunia, tetapi Bapak Ibu tidak sama dengan dunia. Ya. Nah, saya bersyukur sekali dengan apa yang ditulis di Matius. Dari Matius 1 ayat 21 sampai Matius 1 ayat 23. Kenapa Bapak Ibu? Karena jelas sekali. Karena ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amen. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan Bapak Ibu, Matius ditulis oleh seorang Lewi. Dan Matius ditulis untuk orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi sangat tahu bahwa ketika malaikat berkata kepada Yusuf, namakan anak itu Yesus, dalam bahasa Ibrani, Yesus adalah Yeshua. Yusuf langsung ngerti. Karena apa? Nama Yeshua artinya YHWH, menyelamatkan. Amen. Nama diri Tuhan YHWH, menyelamatkan. Jadi Yusuf langsung melakukan apa yang malaikat suruh. Ya. Amen. Dalam tradisi Yahudi harusnya kasih nama itu sesuai nama buyut, opa oma, atau nama bapaknya. Tapi ini disuruh kasih nama seperti yang dimaui oleh Tuhan. Karena apa? Yesus memang Yeshua, Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Amin. Jadi dari nama saja Bapak Ibu sudah punya kepastian. Nama itu juga nggak sembarangan di Alkitab kita. Ya. Abram diubah jadi Abraham, Sarai diubah jadi Sarah, Yakub diubah jadi Israel. Semua ada artinya. Ya. Semua nama ada artinya. Demikian juga dengan Yesus kita, Yeshua. Jadi jelas juga Bapak Ibu bahwa malaikat memberikan nama karena apa? Karena memang harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Bahwa apa? Juru selamat harus dari Tuhan sendiri. Tuhan sudah menjanjikan di kitab Yesaya. Juru selamat datang daripadaku. Dan lebih spesifik lagi kita belajar kalau kita mau membedah silsilah Yesus sangat luar biasa Bapak Ibu. Cocok untuk misi ya Bapak ya. Untuk menginjil Amin. supaya orang bisa mudah mengerti. Namun Bapak Ibu, Alkitab bukan hanya menegaskan keilahian Yesus dari nama Yeshua ya. Bukan hanya dari namanya saja yang luar biasa, tetapi juga rujukan dari Matius 1 ayat 23 yang dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ini ayat dari Yesaya 7 ayat 14. YHWH menyertai kita. Allah menyertai kita. Jadi ada dua konfirmasi. Allah yang menyelamatkan dan sekaligus juga Allah yang menyertai. Itulah Yesus yang Bapak Ibu akan rayakan kelahirannya. Namun mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa bisa Tuhan mau datang menyertai manusia? Kenapa bisa Tuhan mau datang khusus menyelamatkan? Karena memang itulah Tuhan yang selalu begitu detail, begitu terencana, begitu selalu punya sesuatu yang melampaui apa yang bisa
kita pikirkan. Kita semua ada di dunia ini Bapak Ibu untuk sesuatu yang spesial. Tidak pernah ada yang tidak spesial. Saya belajar dari seorang rabi Yahudi yang mengatakan semua orang punya tujuannya masing-masing. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Apa yang Tuhan kasih di saya tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya. Apa yang Tuhan kasih kepada seseorang, kepada Pak Gembala, tidak bisa dilakukan oleh saya. Masing-masing punya porsi. Karena itu masing-masing orang itu unik. Masing-masing orang itu spesial. Masing-masing orang itu istimewa di mata Tuhan. Amin. Karena itu Rabi ini berkata, seharusnya tidak ada orang yang saling meninggikan diri. Tidak ada orang yang perlu merasa sombong. Karena apa? Semua orang punya peranan. Semua orang punya fungsi. Semua orang punya keistimewaan. Amin. Tidak ada. Amin, puji Tuhan. Tidak ada anak emas di kerajaan sorga. Tidak ada anak emas. Sama semua. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Immanuel itu sungguh nyata. Amin. Amin. Kenapa sungguh nyata Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah memberikan contoh. Sudah ada bukti. 40 tahun ketika bangsa Israel muter-muter di gurun Sinai, ada Tuhan atau enggak? Ada. Ada. Tuhan ikut puter-puter. Di mana dia berada? Di dalam kemah. Di dalam kemah suci. Sebelum ada bait suci, Tuhan sudah berdiam di dalam kemah. Saking kudusnya setiap orang bangsa Israel belum tentu boleh mendekat. Hanya Musa. Juga hadir dalam tiang awan, tiang api. Tapi Tuhan sudah bersama dengan bangsa Israel 40 tahun. Padahal bisa loh, Tuhan gak ada. Tapi Tuhan bilang ke Musa, buat kemah suci supaya tabernakel, supaya aku berdiri di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah bukti Bapak Ibu bahwa Immanuel itu sungguh-sungguh bisa datang ke dunia. Tuhan bisa datang menjadi sama dengan manusia dan bersama-sama dengan manusia. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang menyelamatkan. Namun mungkin Bapak Ibu berpikir, oke, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari dosa. Namun kenapa bisa hidup saya seperti ini Tuhan? Hidup saya kacau balau. Banyak masalah, banyak tantangan. Saya pontang-panting di pekerjaan saya. Ada konflik dalam keluarga, hubungan suami istri mungkin. Hubungan orang tua dengan anak, mertua menantu, atau hubungan antar saudara. Ada masalah ekonomi, atau bahkan ada masalah kesehatan. Bapak Ibu, saya 5 kali sakit, berbeda-beda penyakitnya, tapi dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, 5 kali juga saya sembuh tanpa obat. Dan dokter, puji Tuhan, nekat-nekat aja biasanya tumpang tangan, percaya, iman. Gak, karena kata Alkitab ada ya, tumpang tangan, doa dalam nama Yesus sembuh. Kita praktek. Jadi kita juga harus berani seperti Petrus keluar dari perahu untuk berjalan di atas. Salahnya Petrus adalah dia tidak fokus. Kalau Bapak Ibu fokus pada Yesus, Bapak Ibu akan terus mengalami mujizat bagaikan berjalan. Juga ada dalam persoalan-persoalan hidup Bapak Ibu semua. Kenapa Bapak Ibu? Kita mau lihat ayat yang istimewa yang jarang biasanya dibahas di Natal. Cuma saya mau bahas Galatia 4, Galatia 4 ayat 4 sampai 5.
Immanuel ada dalam persoalan hidup Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan kalah oleh persoalan, tetapi tetap percaya pada Immanuel. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu kita lihat ayatnya Galatia 4 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Tetapi setelah genap waktu mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada ayat 5. Ia diutus untuk menebus yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi. Amin. Amin. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tuhan kita, Yesus datang untuk orang Yahudi juga. Banyak sekali orang Kristen yang selalu nyinyir kepada saya, bilang, Bu Monik ngapain mendukung Israel, ngapain berdiri untuk Israel, kan bangsa Israel menyalibkan Yesus. Bangsa Israel menolak Yesus, tidak percaya Yesus. Ayat ini mengatakan bahwa setelah genap waktunya, artinya apa? Yesus memang datang di waktu yang Tuhan persiapkan. Amin. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Orang Yahudi tunduk pada hukum Taurat. Itulah dasar kehidupan mereka. Itulah undang-undang dasar bangsa Israel. Dasar hukum bangsa Israel, hukum Taurat. Maria takluk kepada hukum Taurat. Yesus lahir untuk menggenapi hukum Taurat. Semua yang diminta, dituntut oleh hukum Taurat harus digenapi oleh Yesus. Sehingga ditulis apa? Yesus diutus untuk menebus mereka juga. Orang-orang Yahudi juga. Bukan hanya orang non-Yahudi. Bukan hanya orang Kristen Bapak Ibu. Tapi juga untuk orang Yahudi. Untuk orang Israel. Amin. Kita perlu memahami ini. Kenapa? Karena ayat selanjutnya. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu statusnya anak. Bapak Ibu bukan hamba, tapi anak. Anak duduk makan semeja dengan bapaknya. Bukan seperti hamba. Amin. Namun, menjelang akhir tahun ini, pernahkah Bapak Ibu merefleksikan apakah selama ini Bapak Ibu berjalan dengan merasa seperti anak atau seperti seorang hamba yang tinggalnya di luar rumah, di pekarangan rumah, bukan di dalam rumah? Apakah Bapak Ibu melihat Tuhan sebagai seorang yang jauh, bukan sebagai Bapak? Karena beda sekali ketika Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat Tuhan sebagai Bapa, dan Bapak Ibu sadar bahwa aku ini anaknya, Bapak Ibu akan merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Amin. Akan membuat perbedaan yang luar biasa. Amin. Karena kasih Tuhan begitu spesial. Amin. Begitu berbeda Bapak Ibu. Amin. Tidak sama dengan apa yang dikasih dunia. Ya. Pertobatan saya dimulai ketika saya merasakan bahwa Tuhan adalah Bapa saya. Amin. Saya dengar khotbah tentang kasih Bapa, dan itu menghancurkan hati saya, meremukkan hati saya di usia 39 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Udah tua 39 tahun baru saya ngerti kasih Bapa. Kenapa saya kehilangan konsep kasih Bapa? Karena saya merasa Tuhan itu begitu jauh ya, begitu sesuatu yang luar biasa banget sampai kayak bukan. Dan saya bersyukurnya karena saya punya Bapa di dunia yang luar biasa baik kepada saya. Sehingga saya merasakan terima kasih. Sehingga saya merasakan bahwa kasih Bapa saya di dunia sudah cukup. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga saya tidak merasakan, rugi banget ternyata saya. Ternyata saya harusnya punya double. Saya punya Bapa di dunia yang begitu mengasihi saya. Papi Roni yang sudah meninggal, Roni Rondonu. Dan Bapa di sorga yang luar biasa. Amin. Amin. Dan itu bukan hanya Bapa saya. Itu Bapa Anda semua. Iya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi saya bisa sembuh 5 kali. Karena apa? Karena kasih Bapa. Kalau anak saya sakit saja, saya sudah langsung panik. Supaya dia cepat sembuh harus bawa ke dokter. Dan saya membayangkan bahwa Bapa saya sama paniknya mungkin. Bapa di sorga melihat ketika saya sakit. Betul Bapak Ibu? Siapa yang di sini yang jadi orang tua? Sudah orang tua ada? Siapa yang orang tua? Bapak Ibu tentu paham hati Bapak Ibu kepada anak-anak. Tidak ada Bapak di dunia yang ingin memberikan ular kepada anaknya, betul? Pasti yang mau dikasih yang terbaik. Demikian juga Bapak kita di sorga. Amin. Amin. Di hari Natal ini, kado terbaik yang bisa buat Bapak Ibu berikan adalah mengakui bahwa Bapak Ibu punya Bapa di sorga yang begitu baik. Saking baiknya memberikan Yesus, Yeshua untuk keselamatan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu punya hidup yang kekal. Dan bukan hanya nanti hidup yang kekal itu, tetapi Bapak Ibu bisa merasakan dari Matius 1 ayat 23 tadi, Immanuel, Bapa menyertai kehidupan Bapak Ibu semua di dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya betul-betul ingin sekali apa yang saya rasakan, betapa luar biasa Bapa Sorgawi. Karena status saya sebagai anak adalah anak Bapa pencipta langit dan bumi. Pencipta yang sungguh luar biasa, yang bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu semua saya sudah alami. Ketika saya mau ke Israel pertama kali, apa yang terjadi? Saya berdoa. Saya dan suami berdoa. November 2019. 3 tahun Bapak Ibu kami berdoa. Baru Tuhan jawab. Dengan cara yang luar biasa. Caranya bagaimana? Tuhan kasih tugas. Saya dulu wartawan. Kantor saya kasih tugas saya keliling dunia 15 negara selama 3 bulan. Uang sakunya cukup untuk membiayai saya dan suami ke Israel. Luar biasa Bapak. Saya dipilih dari 3.000 karyawan, padahal saya baru masuk kerja setahun. Harusnya ada yang udah 10 tahun kerja, yang lebih layak dari saya. Tapi kenapa bisa? Karena Tuhan baik. Amin. Meski saya belum mengenal dia sebagai Bapa, tapi Tuhan sudah menganggap saya anaknya. Meski saya nggak sadar. Itulah Bapak dan Bapak Ibu semua. Amin. 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 Udah dapat kesempatan pergi. Cukup uangnya buat 2 orang.
sekitar waktu itu ke Israel 2.500-an dolar ya. Berdua jadinya 5.000-an. Uang sakunya dari mana? Gak ada uang saku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya beres-beresin lemari saya. Buka dompet, saya ketemu 1.000 dolar. Kami nggak pernah terima uang dolar gitu ya. Maksudnya, tapi Tuhan bisa menyediakan. Amin. Mungkin kalau sekarang saya minta lagi, belum tentu dikasih ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Intinya adalah saya orang tua, saya punya 2 anak. Kita orang tua ingin yang terbaik buat anak kita. Apalagi Tuhan, Bapa kita di sorga. Kita pasti ingin memastikan anak kita memiliki yang terbaik. Amin. Mendapatkan yang teristimewa dari apa yang bisa kita berikan. Sebagai orang tua, kita bekerja mati-matian. Banting tulang, peras keringat, ngeri-ngeri ya. Karena apa? Untuk anak kita. Benar gak? Untuk siapa kita bekerja? Supaya anak kita punya hidup yang baik. Itulah Bapak kita. Bapak kita juga sama. Ingin anak-anak yang ada di GSGA Immanuel Tambun ini juga mendapatkan yang terbaik dan teristimewa. Yes. Amin. Amin. Ketika Bapak Ibu sadar bahwa itulah jati diri Bapak Ibu, maka semua persoalan hidup bisa dilalui. Namun bedakan, ada yang namanya memang persoalan kehidupan yang datang dari luar karena Bapak Ibu sudah hidup benar. Lalu apa yang terjadi? Dapat tantangan. Namun kalau terjadi karena Bapak Ibu melakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan. Bukan persoalan hidup. Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang disebut konsekuensi. Jangan bilang karena Bapak Ibu ingin anak-anak Bapak Ibu sejahtera, ingin anak-anak Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik, lalu Bapak Ibu korupsi. Lalu Bapak Ibu minta Tuhan melindungi Bapak Ibu dari korupsi. Gak bisa. Konsekuensi Bapak Ibu harus ditangkap KPK. Cara Tuhan pasti cara yang benar. Amin. Bukan cara yang salah. Cara Tuhan pasti cara yang tidak mempermalukan namanya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita ingat Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saya percaya kita semua akan menerima pemberian yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya kita menutup tahun 2025 ini karena kita bersyukur untuk setiap pemberian yang terbaik, pemberian yang sudah kita terima. Amin. Amin. Dan yang akan kita terima di tahun depan. Amin. Dengan mentality ini, dengan kesadaran ini, Bapak Ibu akan sangat mudah untuk melalui hidup. Dan Bapak Ibu akan sangat berpuasa untuk apa? Melakukan amanat agung. Tahun penuaian. Ya. Amin. Amin. Tahun penuaian. Gimana bisa mau menuai jiwa kalau kita sendiri nggak beres? Betul? Ya. Betul ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menginjil kalau hidup kita juga masih belum beres? Karena itu pastikan Bapak Ibu, Bapak kita di surga, kita kenal Bapak sendiri. Pastikan sebagai anak, Bapak Ibu pegang otoritas sebagai anak itu. Bapak Ibu percaya
Di ruangan ini ketika seorang anak kecil nangis, yang peka pasti siapa? Mamanya, orang tuanya, bapaknya. Yang lain akan diem aja, gak peduli. Sama, Bapak di sorga juga kayak gitu. Ketika Bapak, Ibu menangis, berseru, apa yang ia lakukan, pasti dia mengerti. Amin. Terima kasih untuk kesempatan sharing ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan tahun depan akan menjadi luar biasa buat Bapak Ibu. Karena apa? Bapak yang baik itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menebus dan memberikan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kepada kami, memberikan kami hidup yang kekal. Dan kami hidup di dunia ini tidak sendirian, karena Engkau menyertai kami. Bahkan dari Galatia 4 ayat 4 kami tahu Tuhan, bahwa kami Engkau jadikan anak. Kami bersyukur untuk kepastian ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ampuni kami jika kami selama ini tidak mengakui atau kami tidak menyadari keberadaan-Mu sebagai Bapa kami. Ajar kami untuk tahun mulai Natal ini sampai tahun demi tahun ke depan, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami betul-betul mengenal Engkau sebagai Bapa kami, Abah. Engkau yang mendengar suara kami, Engkau yang mendengar doa-doa kami, Engkau yang memberikan rancangan hidup yang terbaik buat kami. Terima kasih. Dan kami berdoa Bapa untuk tahun penuaian 2020. Berkati Tuhan. Amin. GSJA Immanuel Tambun ini dengan misi penuaian jiwa-jiwa. Yes. Biarlah Tuhan, setiap orang di tempat ini, ketika mereka keluar, ketika mereka berada di dunia, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang bisa mereka doakan. Dan ketika mereka menumpangkan tangan kepada yang sakit itu sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Ketika mereka berdoa untuk pemulihan keluarga, pemulihan keluarga itu terjadi. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, setiap orang di tempat ini akan punya pengalaman mujizat, sehingga mereka bisa bersaksi dan menguatkan iman saudara-saudara mereka. Kami berdoa Bapa, agar di tempat ini Tuhan terjadi multiplikasi. Amin. Secara finansial, Amin. secara jiwa-jiwa, dan hikmat marifat. Amin. Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang memberikan pengertian, dan terima kasih untuk konfirmasi demi konfirmasi yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.